Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis tersebut adalah hadis yang panjang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang masyhur dalam Islam, yaitu al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dengan kaidah ini, barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Apa maksud dengan menjaga Allah? Secara sederhana, maksud dari menjaga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kita tahu tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dijaga. Akan tetapi ini adalah uslub dalam bahasa Arab, bahwasanya yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, dan menjaga batasan-batasannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana seseorang menjaga Allah, maka sejauh itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan baginya. Sama halnya dengan perkataan sebagian orang yang mengambil firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pada dasarnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu untuk ditolong. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat munculnya pejuang yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka tidak ingin memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lain. Asalnya agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tertolong. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kemuliaan bagi hamba-hambanya yang ingin masuk dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Demikian pula perkataan sebagian kita bahwa dakwah butuh para dai-dai. Kalau seorang sudah berkecimpung dalam bidang dakwah, maka itu adalah kemuliaan baginya. Kalau dia tidak mau berkecimpung dalam dakwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan carikan orang yang lain yang mau turun berdakwah. Oleh karenanya, jangan sampai seseorang merasa bahwa dirinya memiliki jasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dijaga. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin ada orang mulia yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, yakni dia kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, serta manusia dan jin, semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi di antara kalian, maka hal itu sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, serta jin dan manusia semuanya berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku." Artinya apa? Artinya adalah jika seluruh manusia hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali.
Demikian pula jika seluruh manusia memiliki hati seperti iblis atau Fir'aun, maka hal itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk dirinya sendiri, dan dia kafir pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita tanamkan dalam benak kita bahwa jika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita menjaga diri kita sendiri. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu kaidah dalam sabdanya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.